Assalamualaikum Bun. Hari ini aku mau beres-beres dulu. Ya seperti biasa ya, hari ini aku pengen banget diawali beres-beresnya dengan cara membersihkan tempat tidur duluan. Biasanya kan di video sebelumnya itu aku biasanya cuci piring. Nah, sekarang aku bersihin tempat tidur duluan. Yang pertama-tama di sini aku pinggirin dulu bantal guling, kemudian aku mau ngelipetin ada perlak sama kain ini bedong juga. Ini tuh kain bedong buat tatakan Tia tidur ya. Jadi aku itu emang kebiasaan kalau Tia tidur itu pasti aku kasih kain bedong begitu di bawahnya. Ya walaupun dulu pakai pampers, apalagi sekarang nggak pakai pampers ya, jadi aku taruh aja begitu. Nggak tahu sih udah keterusan dari dulu. Karena menurut aku kalau dikasih kain itu bisa diganti tiap hari ya. Kalau kayak spray ini kan seminggu sekali aku ganti, makanya aku kasih aja deh kain. Oke lanjut, ini aku mau benerin guling-gulingan dulu, mau aku tata dulu di atas lemari. Lanjut aku mau ngerapiin ini tempat tidur. Ini aku angkat duluan spraynya ya Bun ya. Nah setelah selesai spraynya kita taruh dulu, lanjut di sini kasurnya. Mau aku angkat, mau aku bersihin. Karena di bawahnya itu udah 2 hari nggak aku sapu. Oh ya, aku itu nggak setiap hari ya nyapu buat ini di bawah sopanya. Karena nggak setiap hari juga sopanya aku angkat. Ya biasalah ya Bun ya, udah hamil tua jadinya pengennya rebahan aja kerjaannya. Oke, setelah selesai di bawahnya kita sapu, lanjut ini sopanya kita benerin, kita taruh di tempatnya, kemudian kita pasang guling sama bantalnya juga. Aku itu paling seneng beres-beres sama nyuci, pokoknya seneng aja ngerjain kerjaan rumah. Karena aku itu emang orangnya gak betahan kalau ngeliat berantakan, pokoknya gak betahan banget orangnya. Nah setelah selesai di sini aku lanjut mau nyuci piring dulu. Ini piringnya mau aku taruhin dulu, jadi gak aku campur sama yang lain. Jadi piringnya ntar belakangan aja aku cuci. Ya kalau aku nyuci piring seperti ini aku pisah-pisah dulu, terus kalau ada kotorannya aku pada buangin dulu, baru deh lanjut nyuci piring. Kayaknya enak aja gitu ya Bun ya, kalau misalnya piringnya udah nggak ada bekas nasi, udah nggak ada bekas sambal, jadinya tinggal kita cuci-cuci kemudian dibilas deh. Ini seperti biasa nyuci duluan gelas sama botol. Ini tuh gelasnya nggak ada ya, karena kita juga minum kadang pakai aqua botol gitu, jadi nggak ada gelas, cuma satu aja di situ gelas. Nah kemudian lanjut ini aku mau nyuciin ada sendok segala macam, kemudian aku siapin juga mangkok. Karena aku kalau naruh sendok di situ itu pada jatuh kalau nggak ditatakin pakai ini mangkok. Biasanya kan aku di sini aku taruhin dulu biar buat ini ngilangin airnya gitu, dikeringin. Nah kemudian lanjut ini khusus untuk mangkok-mangkokan semua baru aku cuci. Ya beginilah keseharian emak-emak di kontrakan, pasti ya kerjaan rumah, nggak ada kelarnya ya Bun ya. Tapi kalau udah selesai ntar ya tinggal ini deh tiduran, main HP, scroll TikTok gitu ya Bun. Ya kalau aku emang mending diem di dalam rumah sih daripada kayak kumpul-kumpul sama tetangga gitu ya. Apalagi kumpul-kumpulnya udah rame-rame gitu pasti ntar ujung-ujungnya ngomongin orang. Entah itu orang yang lewat, entah itu tetangga sendiri, kadang dia omong begitu. Makanya enakan di dalam kontrakan, terus ntar scroll TikTok deh. Ya, ada waktunya juga sih kita kumpul-kumpul sama tetangga, tapi nggak setiap hari. Kalau aku ya palingan ya kadang seminggu sekali gitu, 2 kali kumpul sama tetangga gitu di depan kontrakan. Kalau di depan kontrakan aku ini nggak ada, tetangga kontrakan aku itu nggak ada. Adanya agak ke depan sedikit, soalnya di tempat mainnya Tia kadang. Soalnya pernah ada yang nanya juga, katanya, "Kak, pengen dong kapan-kapan ngelihat kakak kumpul-kumpul," katanya di depan kontrakan. Ya, jujur sih aku itu ada kontrakan di sini itu 5 ya yang di bawah. Tapi aku itu nggak pernah sapaan sama, ya namanya juga tetangga aku yang sebelah cowok, terus tetangga aku yang satunya itu kerja. Jadi kalau dia itu keluar kerja, kalau masuk ya udah ke dalam tutup pintu gitu. Jadi nggak pernah ngobrol gitu ya, cuma ya kenal-kenal aja, palingan sapaan doang gitu. Ya tapi enak juga sih, walaupun begitu tetangganya juga pada enak, alhamdulillah. Oke Bun, lanjut di sini abis cerita ya, lanjut aku mau bersihin kompor dulu. Ini wajib banget kita ngebersihin kompor setiap hari. Aku setiap kali ngonten juga pasti aku bilangin ini wajib banget buat dibersihin. Karena kalau kompor kita udah karatan, udah berkerak begitu, itu bakalan susah buat bersihin. Jadi mending dari awal kompor kita udah harus dirawat supaya ntar nggak berkerak ataupun nggak karatan ya Bun.
Lagian kalau kompor kita bersih, enak juga kan, kita mau masak, mau dipakai juga enak. Nah, setelah selesai seperti biasa, ini aku mau ngeganti kain di belakang kompor karena udah basah banget. Setelah itu mau aku lap-lap dulu sampai bersih di belakangnya karena berair banget ya bun. Lanjut ini dindingnya juga nggak kelupaan, kemudian di bawah kompornya juga harus dielap-elap, pokoknya dipastikan harus benar-benar bersih. Nah, setelah selesai, ini aku menaruh kain yang baru, kemudian kita tata lagi deh ini tempat minyaknya. Seperti biasa kalau udah kompor, lanjut aku mau bersihin. Di sini ada tempat meja, tempat naruh makanan. Pokoknya kalau udah bersih-bersih di kontrakan itu harus semuanya, nggak boleh cuma dicomor satu-satu ataupun cuma di bagian sini aja gitu. Pokoknya kalau aku ngebersihin itu setiap hari aku lap-lap semua supaya nggak ada debu gitu ya. Oke nih bun, setelah selesai aku mau ngebuangin sampah dulu. Aku udah beli dong kotak sampahnya. Nah di sini aku mau ngebuka ini dulu buat penahan ininya ya, plastiknya. Kemudian di sini mau aku ikat dulu supaya enak ntar nentengnya keluar. Dan ini enaknya kantong plastiknya itu ada dari dalam ya bun. Jadi ini tuh bisa disebut kotak sampah ajaib gitu, udah ada kantong plastiknya dari dalam. Jadi nggak usah nyiapin kantong plastik yang lain lagi. Jadi di sini udah disiapin begini ya bun. Nah di sini juga aku mau ngeliatin posisi di bawahnya seperti apa. Ini tuh di bawahnya seperti ini, kita taruh gulungan, ada gulungan plastik gitu di bawahnya. Nah seperti ini ya bun, jadi nanti tinggal ditarik deh ke atas. Aku beli plastiknya satu toko juga sama kotak sampahnya. Jadi nanti kalau bunda-bunda mau beli, nanti linknya aku taruh di atas video ya. Nah, selesai ditutup lagi, ini kita taruh lagi ke depan. Kemudian di sini aku mau ngebuka dulu ini plastiknya. Ini tuh pokoknya bener-bener simple banget ya bun. Apalagi yang punya anak misalnya kayak pakai pampers gitu. Jadi ini simple banget, gak usah nyari-nyari plastik lagi. Nah, ini udah selesai, kemudian ditaruh lagi deh. Oke, aku mau buangin sampah dulu. Dan di sini udah selesai aja, skip aja ya bun. Lanjut aku mau sapu-sapu ruangan dapur duluan. Ini tuh sampahnya lumayan banyak ya, tuh dari pojok-pojok situ juga ada. Pokoknya di bagian pojok-pojok itu pasti banyak sampah, entah itu nyelip dari mana ya, nggak tahu. Oke, ini kita sapu-sapu aja dulu sampai bersih. Dan setelah selesai kita sapu di dapur, ini lanjut aku ngerapiin tempat mainannya Tia. Ya alhamdulillah hari ini nggak terlalu berantakan karena dari kemarin juga aku bilangin harus dirapiin pokoknya kalau abis main. Ya, jadi sedikit demi sedikit juga dia udah ngerti kalau abis main pasti udah dirapiin. Oke, next kita sapu-sapu lagi ini ruangan ya bun. Ini tuh kipas aku yang tinggi itu nggak tahu kenapa tiba-tiba mati ya Allah, mana panas banget. Punya kipas satu doang, ya pasti bunda-bunda juga ngerasain lah ya kalau dikontrakan kipas mati. Jadi yang diandelin cuma satu doang. Udahlah nggak apa-apa ya bun ya, ditahanin aja dulu. Lanjut lagi kita sapu-sapu, ini udah mau kelar aku nyapunya, udah nyampe depan pintu aja. Ini bisa dilihat nih teman-teman, sampahnya juga lumayan banyak ya. Ini aku mau keluarin dulu sampahnya, lanjut ntar aku sapu pakai sapu yang di luar. Nah di sini aku udah di luar, udah aku sapu aja ya bun. Ini juga di luar nggak terlalu kotor sih, cuma ada sampah dari dalam tadi doang, nggak terlalu kotor, nggak kayak biasanya. Biasanya kan kalau kemarin-kemarin itu daun-daun dari pohon jambu itu banyak banget, tapi sekarang udah berkurang, nggak terlalu gugur kayak kemarin gitu. Nah ini kita sapu-sapu dulu sampai bersih. Ini tuh nggak aku pel, nggak usah dipel kalau di luar. Di dalam juga aku biasanya nggak setiap hari aku pel ya bun, karena ya aku juga capek. Dan skip aja, ini udah selesai aku nyapunya di luar. Nah di sini itu aku mau ngebersihin ini tempat hiasan ini dulu karena udah kotor banget. Ini tuh sebenarnya dari minggu-minggu kemarin mau aku bersihin, tapi akunya masih mager. Jadi baru hari ini deh aku bersihin. Nah ini tuh mau aku angkat dulu dan bisa teman-teman lihat sendiri, liatin dong. Ini kotor banget, liatin debunya tebel banget. Ya Allah, banyak banget. Pokoknya ini tuh seharusnya seminggu sekali ya, karena aku emang lagi mager jadi nggak aku bersih-bersihin. Nah ini tuh mau aku bersihin di luar aja karena takutnya debu ya. Mau aku cuci juga males, nggak usah dicuci, jadi aku lap-lap aja pakai tisu. Yang penting mah udah bersih aja. Ini durasinya aku cepetin aja supaya cepet selesainya, karena aku juga itu agak jongkok, sebenarnya agak susah. Mau gimana lagi ya, karena udah kehalang perut gitu ya bun.
Dan skip aja, ini udah selesai. Mau aku rakit lagi, ini mau aku taruh lagi bunga-bunganya, terus daun-daunnya mau aku tata lagi seperti sedia.